Halo semua, senang banget balik lagi. Kali ini ada sedikit keresahan yang aku alami, teman-teman, dan aku pengen minta pendapat lagi. Dan kali ini kita jadiin konten tanya AI aja ya. Di sini aku bakal tanya. Jadi keresahanku adalah seperti ini. Aku baca dulu ya. Sebagai seorang karyawan yang sudah bekerja 8 tahun lamanya dan sudah bekerja di beberapa perusahaan, tentunya aku memiliki skill set yang beragam. Meskipun utamanya aku adalah editor, di mana tugasku adalah mengedit video untuk sosmed dan desain grafis untuk keperluan marketing, tapi karena rekan kantorku tahu aku bisa bantu hal lain, dalam caseku adalah soal software dan tentang komputer, juga soal arsitektur. Seringkali divisi lain meminta bantuanku. Apakah jika aku membantu divisi lain adalah hal yang benar? Dan jika iya, sejauh mana aku harus membantu? Dan sampai mana batasanku tidak perlu membantu? Make sense dong. Bagaimana job deskku? Oke, kita tanya AI ya. Dia buatkan tabel. Nah, ini topik yang sangat relevan dan sering dialami karyawan berpengalaman. Punya skill set luas itu pedang bermata dua. Kamu jadi berharga, tapi juga sering ditarik-tarik. Intinya, membantu divisi lain itu sangat benar dan perlu. Oke, sampai sini dulu. Dia bilang benar dan perlu. Tapi harus terencana dan terbatas. Ya. Berikut pandangan to the point tentang situasi. Oke, yang pertama, apakah membantu divisi lain itu benar? Iya, sangat benar, di bold lagi. Poinnya, nilai jual atau value kamu naik. Bukan hanya editor, tapi problem solver serbaguna. Ini meningkatkan nilai dan posisi tawarmu di perusahaan saat evaluasi atau negosiasi gaji promosi. Oke, ini make sense karena di tempatku di tiap kontrak mau habis, kadang teman setim kita akan dikumpulkan dan ditanya soal kita tanpa kita ketahui tentunya ya. Cuma karena udah pernah ada yang dievaluasi dan aku ikutan, jadi aku tahu. Lalu yang kedua, jaringan atau networking yang kuat. Hubunganmu lintas divisi jadi baik. Ini sangat penting untuk kolaborasi masa depan dan visibility atau kelihatan oleh manajemen. Oke, di sisi ini untuk poinku hubungan lintas divisi baik. I hope so. Karena sampai sejauh ini oke-oke aja ya, meskipun aku nggak tahu di belakangnya gimana. Kalau tentang visibility kelihatan oleh manajemen, aku juga nggak tahu sebenarnya, tapi semoga ya. Fleksibilitas perusahaan kecil atau startup sangat butuh orang seperti ini. Ini adalah kontribusi besar bagi efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Betul, ini efisiensi yang besar ya buat perusahaan startup. Tapi yang jadi masalah adalah kadang kalau kita terlalu punya banyak kemampuan atau skill yang beragam, tapi nggak jago gitu, jadi cuma banyak skill doang, value kita juga kadang jadi turun. Kita cukup susah untuk naik ke perusahaan besar karena biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu kerjaannya sudah spesifik dan memerlukan ahli dalam satu bidang tertentu ya. Cuma kalau emang kita masih di lingkup perusahaan kecil dan startup, ya ini aku sih oke, menurutku ya. Dua, batasan dan sejauh mana harus membantu. Batasanmu adalah saat pekerjaan utamamu atau job deskmu mulai terganggu. Oke, jadi batasannya nih ya, job desk mulai terganggu. Oke. Mari kita lihat tabel yang dibikin oleh Gemini. Kalau bantuan, oke dia tulis paling utama, wajib dicek, perlu diatur, wajib ditolak. Kategori bantuan, prioritas tindakan. Oke, prioritasnya ditulis dengan 100%, tinggi, sedang, dan rendah. Kita coba baca. Kalau bantuan paling utama, kategorinya adalah jobdesk inti, edit video, desain grafis, atau marketing. Oke, ini make sense karena ini yang ada dalam kontrak kita ya. Ini utama dan harus totally kita kerjakan. Ini harus selesai tepat waktu, jangan diganggu. Oke, then do it. Kalau yang kedua, wajib dicek, bantu cepat atau konsultasi masalah software komputer sederhana atau saran arsitektur.
Prioritas tinggi, batasi waktu misalnya 15 menit sampai 30, jadikan ini quick fix. Oke, ini adalah insight baru yang aku dapat. Di sini adalah dia menyarankan untuk membatasi waktunya ya. Dimana ini jarang aku lakukan karena biasanya kalau masalahnya susah pun aku terus kerjain aja sampai selesai. Jadi oke, ini bisa kita terapkan ya guys ya. Kita bisa bantu cepat atau konsultasi doang dan di waktu misalnya 15 sampai 30 menit aja. Nice, makasih. Oke, lalu prioritas ketiga adalah perlu diatur. Proyek ad hoc besar atau mengerjakan proyek divisi lain yang butuh waktu. Oke. Oke. Proyeknya makan waktu ya. Tapi ini bukan pekerjaan kita sebenarnya. Wajib konfirmasi ke atasanmu. Jika disetujui, minta deadline realistis yang tidak bentrok dengan job deskmu. Oke. Hal yang besar seperti ini adalah harus wajib konfirmasi ke atasan ya. Nice. Nah, wajib ditolak kalau tugas rutin atau menganikan job desk orang lain. Misalkan minta jadi full time support IT atau arsitek dadakan. Ini prioritasnya bakal rendah. Tolaklah dengan sopan, jawab, saya bantu konsultasi solusinya, tapi untuk execution harus kembali ke PIC divisi Anda. Oke, ini adalah insight yang sangat bagus ya guys. Coba diingat tentang skala bantuan dan prioritasnya tadi ya. Oke, nomor 3. Bagaimana dengan job deskmu? Job desk adalah kompas atau pedoman prioritas. Lindungi waktu inti, alokasikan minimal 70-80% waktumu untuk job desk inti, editor atau desain. Waktu inilah yang dibayar perusahaan untukmu. Tuh. Komunikasi dengan atasan. Jika permintaan dari divisi lain terus datang mulai mengancam job desk intimu, kamu harus bicara dengan atasanmu. Oke, intinya komunikasi sama atasan ya guys ya. Oke, sampaikan banyak permintaan dari divisi X dan Y. Saya senang membantu, tapi pekerjaan editing saya bisa tertunda. Apakah saya bisa bantu mereka setelah tugas AB utama selesai, atau apakah ada prioritas baru? Tujuannya biarkan atasan yang memutuskan prioritas dan jika perlu yang menetapkan batasan resmi ke divisi lain. Oke, bawa atasan aja. Ini memindahkan beban menolak dari pundakmu ke pundak manajemen. Oke, that's great idea. Kesimpulan untuk kehidupanmu, gunakan skill sebagunamu sebagai aset, bukan beban. Skill serbaguna sebagai aset bukan beban. Jadilah jembatan, jangan jadi backbone atau tulang punggung divisi lain. Selalu utamakan apa yang ada di kontrak kerjamu, baru sisanya. Oke. Kontrak is the key, kontrak is everything. Oke. Semangat para pekerja, segitu aja insight dari Gemini dan sharing-sharingku. Terima kasih sudah menonton. See you, bye.